Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifnatun Hayati dengan nomor induk 202081108 adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 2 Universitas Papua. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Bu Rifa dalam pembelajaran kita kali ini, hari Selasa tanggal 24 November 2020 ya. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Sehat kan? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Coba sebelum memulai pembelajaran kita, Rehan dipimpin doa dulu. Mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Coba untuk suaranya Bu Rifa terdengar jelas? Untuk suara? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Tambah, jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga cek suhu. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Nah, jangan lupa semuanya mengaktifkan kamera. Misbahul Azhar, kameranya yuk diaktifkan. Apa jaringan mungkin ya? Nah, kemudian mengaktifkan mikrofon pada saat berpendapat, mengemukakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan saja. Jangan lupa keaktifan dari bertanya, berpendapat, menjawab. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya, berpendapat. Ada kesalahan tidak masalah, yang penting kalian berani lebih dahulu. Nah, kemudian untuk tugas mengerjakan LKPD dan ada post-test dan pretest. Keterampilan dalam mempresentasikan hasil diskusi. Nah, hasil diskusi yang akan kalian diskusikan dalam grup WA, kalian diskusikan juga dalam grup kelas, kalian presentasikan nantinya. Kemudian yang keempat, keterampilan membentuk bentuk molekul, sudah disiapkan plastisinya kan. Nah, nanti untuk membentuk molekul ini Bu Rifa nilai juga. Dalam kehidupan sehari-hari setiap benda itu mempunyai bentuk molekul yang berbeda-beda, ya kan? Dalam bentuk molekul yang bentuk yang berbeda-beda itu, maka fungsi dan juga sifatnya akan berbeda. Contohnya ini saya punya gunting. Nah, gunting ini gunting pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya bentuknya kan beda-beda. Maka kegunaannya akan beda dan juga sifatnya juga berbeda. Nah, begitu juga dengan molekul. Molekul, jika bentuk molekulnya berbeda, maka sifatnya akan berbeda. Berpengaruh di apa nantinya? Bisa dari sifat kepolaran, kelarutan zat. Nah, yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Kemudian, materi bentuk molekul ini ada di KD 3.6 ya, dan 4.6. Nindya, ayo dilihat dulu ke sini. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Ya, melalui discovery learning ini dengan metode diskusi, studi literatur, tanya jawab dan juga penugasan, percobaan serta mempresentasikan bentuk molekul, diharapkan nanti kalian dapat menerapkan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul yang mempunyai domain elektron bebas, dan dapat membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan kalian, di sekitar kalian, dan juga ataupun perangkat lunak komputer, serta mengkomunikasikan hasil diskusi sehingga kalian nanti dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kalian anut, dan juga mengembangkan sikap jujur. Nah, jangan lupa jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaborasi, dan kreatif. Nah, itu tujuannya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian melakukan pretest terlebih dahulu. Link pretestnya ada di PPT. Ini. Beri waktu 5 menit ya.
Kayak Britishnya sudah selesai, kemudian Bu Rifa lanjutkan pada materinya. Nah, di sini coba kalian cermati. Ada dua gambar molekul A dan gambar molekul B. Kalian cermati dahulu. Setelah kalian cermati gambar itu, coba kalian cari apa persamaannya dari dua gambar tersebut dan juga apa perbedaannya. Mungkin ada yang mau mengemukakan apa persamaannya? Jadi persamaan dari dua gambar tersebut yaitu persamaan geometri elektronnya sama-sama 3. Jangan lupa loh ya, setiap kalian bertanya, berpendapat akan Bu Rifa nilai. Saya Bu Auna. Ya, Auna, silakan. Perbedaannya yaitu geometri molekulnya gambar A dan B berbeda. Oh ya, geometri molekulnya berbeda. Kalau gambar A apa di situ? Trigonal planar. Ya. So, kalau yang gambar B? Tekuk V, tekuk atau V. Tuh. Dari persamaan dan perbedaannya, apa mungkin dari kalian masih ada pertanyaan? Mungkin ada yang mengganjal, apa ya itu pertanyaannya? Nah, kalau nggak ada, Bu Rifa lanjutkan ya. Untuk mengetahui tadi jawaban kalian betul atau salah, coba kalian membuka dahulu modul ada di link Google Drive ini ya. Kalian buka dulu, baca dulu, dan yang ini adalah untuk menentukan bentuk molekul yang bawah. Itu ya. Bu Rifa beri waktu 5 menit ya. Sudah dibaca? Ya, kalau sudah dibaca, Bu Rifa lanjutkan. Setelah lanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Nah, kalian kan sudah membaca bukunya atau modulnya. Yang kita pelajari kan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron ya. Dalam teori domain elektron tadi ya, Jadi teori domain elektron itu teori yang menggunakan pasangan elektron di sekitar atom kristal. mungkin ada yang bisa mengemukakan bagaimana langkah-langkah membuat bentuk molekul BCl3. Menggambar struktur Lewis, Bu. Oh ya, menggambar struktur Lewis yang pertama. Yang kedua, menentukan jumlah DEI, DEB, dan DET. sip Andre. Kemudian yang ketiga, Bu, baru menentukan jenis bentuk molekul. dan untuk bentuk molekulnya berdasarkan teori domain elektron, yang pertama ada linier seperti ini, trigonal planar, tekuk atau V ya. Kemudian yang mempunyai DET-nya 4 berarti ada tetrahedral, trigonal piramid, tekuk V. Itu tergantung DET, DEI, dan DEB-nya. Bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Apa sudah paham? Dengan membaca buku tadi, ya. Oke, kalau sudah paham, sekarang kalian berdiskusi mengerjakan LKPD yang kalian diskusikan pada latihan soal 1, latihan soal 2, dan juga latihan soal 3. Gitu ya, latihan 1, 2, dan 3 kalian diskusikan dengan kelompok ya, dengan arahan dari tutor sebaya. Kemudian di mana kalian diskusinya di grup WA, tetapi tidak meninggalkan Google Meet. Bu Rifa beri waktu untuk diskusinya 10 menit. Jadinya bentuknya apa? DEI dan ID. EF4 DET-nya berapa?
6, Bu. 6, oke. Berarti kalau 6 orbital hibridisasinya apa? sp3d2. Bu, kalau menentukan tolakan yang lebih besar dibandingkan yang itu, Bisa kalian lihat di sini Bu Rifa kan punya berapa ini? Punya 3 ikatan, ya kan? Di sini 1, 2, 3, DI-nya ada 3. Kalau satu dijadikan DEB, kan? Seperti ini. Nah, satu kan jadi seperti ini. Berarti di sini DEI-nya ada 2, ya. DEB-nya ada 1, ini DEB-nya. Nah, tolakannya bagaimana? Kan ini tolakan antara DEB dan DEI, kemudian ini DEI dengan DEI, dan juga DEB dengan DEI yang sini. Nah, tolakan DEB dengan DEI di sini ini lebih besar. DEB dengan di sini lebih besar daripada DEI DEI. Jadi awalnya tadi sudutnya kan 120, otomatis karena tolakannya ini lebih besar, maka dia cenderung agak ke bawah. Nah, ini cenderung karena ditekan kan, maka agak ke sini. Nah, otomatis sudutnya ini dia akan menjadi kurang dari 120. Bagaimana? Paham? Bu. Ayo presentasikan, silakan untuk kelompoknya Auna, silakan diskusi 1. Bagaimana? Jadi di situ ada atom H2O. Atom pusat dari H2O adalah O atau oksigen. Jumlah elektron valensi dari atom pusat O yaitu 6 karena berada di golongan 6. Jumlah DEI-nya 2, jumlah DEB-nya 2, jumlah DET 4. Orbital hibridisasinya sp3, bentuk molekul tekuk B. Ya. Bagaimana? Yang lain apa ada yang berbeda atau menanggapi? Sama, Bu. Sama. Ya. Berarti langsung lanjut. Latihan soal 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya Ya, Rehan. Rehan. Jadi jumlah domain elektron bebas dari CH4 0 dan jumlah domain elektron ikatan dari CH4 4. DET-nya 4. Terus domain elektron dari H2O DEI 2, DEB 4. DEB-nya berapa? H2O-nya? Geometri DEB-nya? DEB-nya 2. Ya, DEB-nya 4. Sip. Lanjut. Geometri molekul dari CH4 tetrahedral kalau H2O tekuk atau V. Geometri elektron dari CH4 tetrahedral juga dan sama, H2O juga tetrahedral. Sip. Nah, ayo lanjut nomor 3. Saya, Bu, kelompok Yuni. Kelompok Yuni. Apa Rehan dulu, nanti Yuni menanggapi. Ya. Bacakan dulu Rehan. Yang nomor 3. Nomor 3, karena dalam H2O terdapat 2 DEB, sedangkan CH4 tidak ada. Terus yang kedua, karena tolakan DEB lebih besar dari DEB DI dan DI DI, sehingga sudut ikatan H2O lebih kecil, yaitu 1,4,5. Ya, betul. Ya. Bagaimana dipresentasikan Sabrina Diva? Jadi untuk bentuk molekul H2S mempunyai DET 4, DEI-nya 2, DEB 2. Ya. Terus? Kemudian untuk bentuk molekulnya tekuk atau V. Ya. Lanjut.
Gambarnya seperti itu ya. Yang NH3 Bu. Ya, NH3 sekarang Yuni. Ini ya Yuni ya. NH3 DEP-nya 4, Ya. DI-nya 3, DEB-nya 1. Berarti bentuk molekulnya. Gambar Lewisnya Mm-mm. trigonal piramida. Ya, sip. Terus Orbital hibridanya sp3. P3. Mungkin apa bisa kamu tunjukkan di layar untuk ininya? Apa namanya? Apa? Plastisinya? Bentar Bu. Apa yang punya? Coba lihat. Tadi kayaknya sudah foto Bu. Ini Ini Bu. Coba sebentar Auna. Auna coba lihat. Ya, ini ya. Punya Auna ada yang atas itu ada DEB-nya, ya. Coba dipresentasikan. DEI-nya yang mana? DEB-nya yang mana? Ini yang DEB-nya di atas, ini yang pakai jarum pentul pink. Yang ini yang DEI yang pakai precision organ. Ya. Bentuk molekulnya Trigonal piramid. sip. Ya, lanjut. Yang lain? Sekarang yang bentuk molekul dari SO2 siapa? SO2? Retiabilita? Retiabila. Iya Bu. Ya, ayo coba. Untuk DET-DI-nya berapa? DET-nya 4, Ya, DEI-nya 2, ya. DEB-nya 2. Terus? Bentuk molekulnya tekuk B. Orbital hibridanya sp2. SP2. Bagaimana? Yang lain ada menanggapi? Coba dicermati tadi. DET-nya berapa tadi? Retiabila? 4 Bu. 4. Yang lain bagaimana? Apa DET-nya 4? 4 Bu. 4. Andre? 4 Bu. 4. Auna? DET-nya berapa? SO2? 4 Bu. 4. Yuk, coba kalian lihat lagi. Tadi yang Bu Riva gambarkan, bentar. O3 Bu ya. Ayo, Andre, untuk SO2 DET-nya berapa? Ya, DET-nya saat E3, 3. terus DEI-nya 2, DEB-nya 1. Ya, gitu. Nah, coba kamu lihatkan di kamera. Ya, yang satu ini, ya, yang satu ini adalah rangkap ditunggal ya. Di sini rangkap 2, sedangkan yang ini hijau apa, Andre? DEB Ya, sih. dengan Berarti bentuk molekulnya? segitiga datar. Ayo. Tadi Azhara bentuk molekulnya dari SO2 sebentar. Azhara, tadi bentuk molekulnya apa? Tekuk V Bu. Tekuk V, ya kan? Kan 3, Iya. 2, 1 tekuk V. Ya. Lanjut ya, XEF 4 atau SEF 4 di skip aja ya. Lanjut ke kesimpulan. Nah, Bu. habis dari soal nomor 1, 2, dan 3, apa ada yang ditanyakan?
Mungkin ada yang masih bingung menentukan bentuk molekul atau apa, silahkan ditanyakan. Bagaimana? Tidak ada, berarti sudah paham kan ya. Nah, lanjut sekarang dari pembelajaran kita kali ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Siapa duluan, ayo? Farah aja, Bu. Farah, ya. Kesimpulannya tadi langkah-langkah menentukan bentuk molekul Ya. yaitu pertama tulis struktur Lewisnya dulu, terus tentukan DEI dan DEB, kemudian tentukan bentuk molekulnya. Ya, sip. Nah, ada yang mau menambahkan mungkin yang lain? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Pak Ti, kesimpulan apa lagi? Yang lain? Saya, Bu. Yo, Auna. Suatu atom dengan domain elektron total domain elektron total sama belum tentu bentuk molekulnya sama karena jumlah DEI dan DET-nya berbeda. Terus, ya. Ada yang mau menambahkan? Sudut ikatan juga dipengaruhi tolakan antar domain, di mana tolakan DEB sama DEB-nya itu sama lebih besar daripada dibandingkan DEB sama DEI, dan lebih besar juga DEI dan DEI-nya juga. Sip, ya Yuni. Lanjut, Mbak Ati, ada lagi yang mau menyimpulkan lagi? Nah, bentuk molekul apa saja yang sudah kalian temukan? Coba. Tadi ada apa saja? Yang ada Tekuk V. Tekuk V. Memiliki DEI. Trigonal piramid. Ya, Auna. Trigonal piramid. Apa? Sebutkan juga DET, DEI-nya. DET-nya trigonal piramid 4, DEB-nya 1, DEI-nya 3. Ya. Ada yang lain selain trigonal piramid? Segi 4 planar, Bu. Segi 4 planar. DEI-nya 4, DEB-nya 2. Ya. DEI-nya 4, DEB-nya 6. Sip. Ya, ini Yuni, tadi Auna. Yuk, lanjut. Siapa lagi? Sudah? Nah, dengan pembelajaran kali ini, coba apakah kalian sudah bisa menentukan domain elektron ikatan, domain elektron bebas, dan domain dalam suatu molekul? Bisa. Bisa, Benda? Bisa. Pak Adi, Bu Rifa centanya dipaham ya. Nah, yang kedua, menghubungkan jumlah domain dengan bentuk molekul. Bisa? Menentukan jumlah domain elektron bebas, domain elektron ikatan, menghubungkannya dengan bentuk molekulnya apa? Paham? Bisa, Benda? Bisa, Bu. Bisa. Centanya tetap Bu Rifa letakkan di paham. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil diskusi tentang bentuk molekul tadi sudah ya? Sebagian besar sudah? Bisa kan ya? Sudah. Terus yang keempat, membuat model bentuk molekul dengan menggunakan, kalau tadi kalian plastisin, bagaimana? Sudah bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Ya Pak, di pembelajaran kita untuk hari ini ya berhasil ya. Nah, jangan lupa setelah ini kalian ada post test, lihat di sini ya. Ya. Nanti beri waktu 5 menit saja. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang kalian sudah paham ini semua. Berarti untuk pelajaran berikutnya materinya sudah selesai, kita lanjutkan ke PAS. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Materinya dipelajari lagi yang sebelumnya ya, semoga nanti PAS-nya lancar gitu ya. Ya.
Coba dipimpin doa, Andre, doa penutupnya. Andre masih sibuk, siapa wes? Rehan, Auna, ya wes Rifki. Saya, Bu. Ya. Rifki. Untuk mengakhiri kegiatan di pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya. Ya, kalian lanjutkan pelajaran berikutnya. Jadi jumlah domain elektron bebas dari CH4 0 dan jumlah domain elektron ikatan dari CH4 4. DET-nya 4. Terus domain elektron dari H2O DEI 2, DEB 4. DEB-nya berapa? Domain DEB-nya? DEB-nya 2. Ya, DEB-nya 4. Sip. Lanjut. Geometri molekul dari CH4 tetrahedral kalau H2O teku atau V. Geometri elektron dari CH4 tetrahedral juga dan sama, 2O juga tetrahedral. Sip, benar. Ayo, lanjut nomor 3. Nomor 3, karena dalam H2O terdapat 2 DEB, sedangkan CH4 tidak ada. Terus yang kedua, karena tolakan DEB lebih besar dari DEB DI dan DI DI, sehingga sudut ikatan H2O lebih kecil, yaitu 14,5. Ya, betul. Coba dipresentasikan, Sabrina Diva. Jadi untuk bentuk molekul H2S mempunyai DET 4, DEI-nya 2, DEB 2. Bentuk molekulnya teku atau V. Ya. Lanjut. NH3 DET-nya 4, Ya. DEI-nya 3, DEB-nya 1. Berarti bentuk molekulnya. Gambar Lewisnya trigonal piramida. Ya, sip. Terus Orbital hibridanya sp3. P3. Mungkin apa bisa kamu tunjukkan di layar untuk ininya? Ya, ini ya. Punya Auna, ada yang atas itu ada DEB-nya, ya. Coba dipresentasikan. DEI-nya yang mana? DEB-nya yang mana? Ini yang DEB-nya di atas, ini yang pakai jarum pentul pink. Yang ini yang DEI, yang pakai precision organ. Ya. Bentuk molekulnya Trigonal piramid. sip. Ya, lanjut. Yang lain? DEI-nya berapa? DET-nya 4, Ya, DEI-nya 2, ya. DEB-nya 2. Terus Bentuk molekulnya tekuk V. Orbital hibridanya sp2. SP2. Bagaimana yang lain ada menanggapi? Coba dicermati tadi. DET-nya berapa tadi? Ditya Bila 4, Bu. 4. Yang lain bagaimana? Apa DET-nya 4? 4. Ya. Untuk SO2 DET-nya berapa? Ya, DET-nya saat E3, 3. terus DEI-nya 2, DEB-nya 1. Ya, gitu. Nah, coba kamu lihatkan di kamera. Ya, yang satu ini, ya, yang satu ini adalah rangkap ditunggal ya. Di sini rangkap 2, sedangkan yang ini hijau apa, Andre? DEB. Ya, sih. Azara, tadi bentuk molekulnya apa? Tekuk V, Bu. Tekuk V, ya kan? Kan 3, Iya. 2, 1 tekuk V.
Lanjut ya, XeF4. Atau XeF4 di skip aja ya. Lanjut ke kesimpulan. Nah, Bu. habis dari soal nomor 1, 2, dan 3, apa ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang masih bingung menentukan bentuk molekul atau apa, silahkan ditanyakan. Bagaimana? Tidak ada, berarti sudah paham kan ya. Nah, lanjut sekarang dari pembelajaran kita kali ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Siapa duluan, ayo? Farah aja, Bu. Farah, ya. Kesimpulannya tadi, langkah-langkah menentukan bentuk molekul, Ya. yaitu pertama tulis struktur Lewisnya dulu, terus tentukan DEI dan DEB, kemudian tentukan bentuk molekulnya. Ya, sip. Nah, ada yang mau menambahkan mungkin yang lain? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti kesimpulan apa lagi? Yang lain? Saya, Bu. Yo, Auna. Suatu atom dengan domain elektron total domain elektron total sama belum tentu bentuk molekulnya sama karena jumlah DEI dan DET-nya berbeda. Terus, ya. Ada yang mau menambahkan? Sudut ikatan juga dipengaruhi tolakan antar domain, di mana tolakan DEB sama DEB-nya itu lebih besar daripada dibandingkan DEB sama DEI, dan lebih besar juga DEI dan DEI-nya juga. Sip, ya Yuni. Lanjut. Lanjut, Mbak Ati, ada lagi? Yang mau menyimpulkan lagi? Nah, bentuk molekul apa saja yang sudah kalian temukan? Coba. Tadi ada apa saja? Yang ada Tekuk DEB-nya? Tekuk V Tekuk V. memiliki DEI. Trigonal piramid. Ya, Auna? Trigonal piramid. Apa? Sebutkan juga DET, DEI-nya. DET-nya trigonal piramid 4, DEB-nya 1, DEI-nya 3. Ya. Ada yang lain selain trigonal piramid? Segi 4 planar, Bu. Oke, 4 planar. DI-nya 4, DEB-nya 2, Ya. I-nya 4, DT-nya 6. Sip. Ya, ini Yuni, tadi Auna. Yuk, lanjut. Siapa lagi? Sudah? Nah, kalau Ya, Mm-mm. dari SO2, Bu. SO2 ya. DI-nya SO2. 2, DEB-nya 2. Ya. DEB-nya 2. Sip ya. Udah. Sebentar. Nah, dari sini sebentar. Bu Rifa, presentasikan PPT-nya dulu. Sudah terlihat PPT-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah terlihat, Bu. Terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, dengan pembelajaran kali ini, coba apakah kalian sudah bisa menentukan domain elektron ikatan, domain elektron bebas, dan domain dalam suatu molekul? Bisa, Bu. Bisa, Benda? Bisa. Bisa, Pak Bisa. Asif, Bu Rifa centanya dipaham ya. Nah, yang kedua, Iya, Bu.
menghubungkan jumlah domain dengan bentuk molekul. Bisa menentukan jumlah domain elektron bebas, domain elektron ikatan, menghubungkannya dengan bentuk molekulnya apa? Paham? Bisa Bunda? Bisa, Bu. Bisa. Centanya tetap Bu Rifa letakkan di paham. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil diskusi tentang bentuk molekul tadi sudah ya? Sebagian besar sudah? Bisa kan ya? Sudah. Terus yang keempat, membuat model bentuk molekul dengan menggunakan, kalau tadi kalian plastisin, bagaimana? Sudah bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Ya Pak, di pembelajaran kita untuk hari ini ya berhasil ya. Nah, jangan lupa setelah ini kalian ada post test, lihat di sini ya. Ya. Nanti beri waktu 5 menit saja. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang kalian sudah paham ini semua. Berarti untuk pelajaran berikutnya materinya sudah selesai, kita lanjutkan ke PAS. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Materinya dipelajari lagi yang sebelumnya ya, semoga nanti PAS-nya lancar ya. Ya. Coba dipimpin doa ya. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan di pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya.